Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita ada pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Kita boleh datang di tempat ini. Kita boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita, kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan, jemaat-Mu, untuk kami datang Tuhan, mencari Engkau, mencari wajah-Mu, menikmati hadirat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami Tuhan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami, setiap kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang ketinggalan Tuhan, tetapi kami semua diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bersatu hati. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang lain yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, itu bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami Tuhan mau Tuhan memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, bersorak, memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, mari katakan Dia lahir untuk kami. Haleluya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya
yang pertama. Dan mari kita siapkan tanah hati kita, tanah hati yang terbaik untuk diisi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus.
Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas kelahiran Engkau Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah lahir di dunia ini, Engkau telah lahir di hati kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, di mana Tuhan kami telah memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah semuanya itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ini Tuhan, di tempat ini Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikannya hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Shalom, haleluya. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saya percaya kalau kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Ya, ini tanggal 25 Desember 2021, haleluya. Selamat Hari Natal untuk kita semua, haleluya, puji Tuhan. Tahun kemarin kita tidak bisa merayakan Natal, ya, merayakan Natal di rumah masing-masing. Tapi kali ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Ya, kita boleh merayakan Natal bersama. Dan sekali lagi saya percaya semua ini karena kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Ayat ini adalah ayat yang biasa kita baca di dalam ibadah Natal atau juga ibadah Paskah. Saya tidak tahu sudah berapa banyak kali saudara membaca ayat ini atau mungkin mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan menyampaikan ayat ini. Dan saya tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang menjadi suatu ayat yang bisa dikatakan sebagai dasar kenapa kita ada di tempat ini. Ya. Ayat yang menjadi dasar bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kalau saudara tanya judulnya, judul firman Tuhan pagi hari ini, ya ini, ayat ini saudara ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Gampang diingat. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sudah menemukan? Ya. Atau bisa baca di depan ya, kalau bisa ditampilkan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini, saudara. Ada 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama. Dan kiranya poin-poin ini bisa boleh menjadi refleksi bagi kita semua di hari yang sungguh indah ini, hari Natal ya. Kita lihat bagian pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada satu kata kunci di situ yaitu kasih. Apa saudara? Kasih. Kasih ini adalah hal yang menjadi dasar di dalam kehidupan Kristen, seorang Kristen. Dan
Allah sendirilah yang telah memulai kasih itu, saudara. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah atau cinta Tuhan kepada kita. Jadi hal yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, saudara, bicara tentang kasih Allah. Jadi, kenapa ada Natal? Karena ada kasih Allah. Artinya bahwa kalau tidak ada kasih Allah, maka tidak ada yang namanya Natal. Kalau tidak ada yang namanya kasih Allah, maka kita tidak ada di tempat ini, saudara. Amin. Kalau tidak ada kasih Allah, maka sia-sialah ibadah kita. Kita adalah orang-orang yang binasa. Tapi kita lihat di sini, karena begitu besar kasih Allah. Jadi di dalam diri Allah itu ada kasih, saudara. Ada cinta. Kasih itu ada sesuatu hal yang mungkin agak susah-susah gampang untuk didefinisikan, saudara. Tapi kasih itu bisa dirasakan. Amin. Sebagai pasangan suami istri misalnya. Kenapa kita bisa begitu erat hubungannya antara suami istri? Karena ada kasih. Kasih itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau di dalam sebuah hubungan tidak ada kasih, maka hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga antara orang tua dan anak. Mengapa antara orang tua dan anak hubungannya bisa begitu erat, saudara? Karena ada kasih. Sebagai ibu misalnya, atau sebagai ayah. Sejelek-jeleknya anak kita, sebandel-bandelnya anak kita, tetap sebagai orang tua kita punya kasih kepada anak kita. Amin, saudara. Kasih itu tanpa syarat. Oh, dia harus baik dulu, maka saya mengasihi dia. Kasih yang dari Allah itu tanpa syarat. Nah, kasih yang besar itu ada dalam diri Allah. Jadi kalau kita bisa membayangkan kasih orang tua yang begitu besar, bagaimana dengan kasih Allah, saudara? Kita nggak bisa menggambarkannya, sangat besar. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, orang percaya. Nah, kasih itu adalah penggerak utama di dalam diri Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, kasih itu adalah satu hal yang menjadi penggerak utama di dalam diri Allah, sehingga kita akan masuk di dalam poin yang kedua, dikatakan di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bagian yang kedua yang kita lihat dari ayat ini. Tapi untuk masuk di ayat yang kedua ini, saudara, sekali lagi saya katakan bahwa yang menggerakkan itu adalah kasih. Karena ada kasih yang begitu besar di dalam diri Allah, sehingga ada di bagian kedua ini, saudara. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Tuhan atau Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal? Tentu kita sudah tahu bersama kalau kita bicara tentang Paskah, saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Itu adalah suatu berita yang terus diulang-ulang. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Itu poin utamanya. Nah, kembali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Karena kasih. Amin. Karena Allah mengasihi kita. Jadi kalau kita bisa ambil satu poin, kalau Allah tidak mengasihi kita, maka dia nggak akan datang ke dalam dunia. Dia tidak akan memberikan nyawanya untuk menebus kita. Dia tidak akan menyelamatkan kita. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau tidak ada kasih Allah, maka tidak ada yang namanya Natal. Inti dari Natal itu adalah perwujudan kasih Allah dalam bentuk kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk suatu tujuan agung, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus kita, saudara. Tidak hanya berhenti di kelahiran, itu adalah suatu awal.
Tapi tujuan akhir adalah Paskah yang kita rayakan juga setiap tahun. Jadi sungguh luar biasa kasih yang ada di dalam diri Allah, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, anak di sini bukan berarti Allah itu beranak, saudara ya. Tetapi Yesus Kristus adalah bagian dari Tritunggal Allah. Ya, dalam Tritunggal itu ada bagian-bagian, ada pribadi-pribadi yang punya perannya masing-masing. Tapi mereka adalah satu kesatuan. Dan Yesus ditentukan sebagai pribadi yang menjadi penebus. Jadi dari 3 pribadi ini, Yesus Kristus yang tujuannya datang ke dalam dunia, jadi manusia sama seperti kita, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus kita. Setelah itu dia naik ke sorga, lalu pribadi ketiga dari Tritunggal Allah itu yaitu Roh Kudus diutus ke tengah-tengah kita semua. Nah, kita perhatikan di sini, karena kasih yang besar akan manusia mendorong Allah Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Saya ambil kata yang terbaik, saudara. Jadi pemberian Allah ini adalah bicara tentang pemberian yang terbaik. Bukan yang setengah-setengah, saudara. Yang terbaik. Kalau di dalam surat Petrus digambarkan di situ bagaimana betapa mahalnya darah daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang sama seperti pribadi Yesus. Tidak ada manusia yang sama seperti dia di dalam dunia ini, saudara. Betul, dia adalah manusia yang 100% sama seperti kita. Dia punya tubuh jasmani, dia punya tulang, dia punya darah. Tapi yang membedakan adalah dia adalah pribadi yang kudus tanpa cacat celah. Ini adalah bicara tentang pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan pemberian yang tidak yang setengah-setengah, yang mungkin 99%, tapi 100% yang terbaik. Saudara setuju dengan ini? Jadi saudara, tidak ada pemberian yang lebih baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita selain Yesus Kristus. Saudara bisa punya rumah yang mewah mungkin. Saudara punya mobil yang mahal, ya. Saudara punya tabungan yang waduh, sampai anak cucu keturunan keberapa nggak habis-habis mungkin, ya kan? Dan saudara katakan, wah ini adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Tidak, saudara. Pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus Kristus. Dan itu kita rayakan hari ini, amin. Ya, coba kita merenungkan. Kalau saudara berkata, aduh saya kok hidupnya seperti ini, saya nggak punya kekayaan seperti orang lain. Saya nggak punya harta yang banyak, saya nggak punya rumah yang baik. Dan lain sebagainya. Tahukah saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang lebih mahal dari apapun untuk kita. Amin, saudara. Keselamatan itu tidak ada yang dapat menandingi, saudara. Sehebat apapun kita hidup di dalam dunia, kita nggak akan selamanya hidup di sini, saudara. Seberapa hebat pun asuransi saudara yang bisa memprotek saudara, seberapa pun nyamannya tempat tinggal saudara, seberapa pun sehatnya saudara, bahkan saudara, tidak akan membuat saudara hidup selamanya di dunia, amin. Usia 100 tahun itu sudah sangat lanjut, saudara. 80 tahun, wah sudah luar biasa. Tapi apa baiknya kita punya umur panjang, badan yang sehat, tapi kita tidak memiliki Yesus Kristus? Bukankah banyak orang di dalam dunia seperti itu hari-hari ini, saudara? Mereka punya banyak hal, punya kekayaan, punya segalanya. Tapi mereka tidak memiliki Kristus. Sesungguhnya kita lebih kaya dari mereka, amin.
Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada Yesus Kristus yang telah datang berkorban untuk menyelamatkan kita, saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, saya rasa kita akan menjadi pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang semakin setia kepada Tuhan. Bukan menuntut lagi, tapi mau memberi hidup kepada Tuhan. Amin. Kita lihat yang terakhir di poin ini, saudara. Dikatakan di sana, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Bapa memberikan Yesus Kristus kepada kita? Tujuan akhirnya ini, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi orang Kristen, ya. Kristen di sini bicara tentang menjadi pengikut Kristus, yang mau mengambil keputusan, Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Maka dikatakan, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi tujuannya Tuhan Bapa di sorga memberikan Yesus Kristus. Tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Artinya kalau tanpa Yesus kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal, saudara. Yang saya tadi katakan di awal, yang tidak sebanding dengan apa yang kita punya di dunia ini. Hidup kita hanya sementara. Tapi kalau kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hidup yang tidak ada hentinya. Bukan cuma 10 tahun, 100 tahun. Tapi kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, tidak ada yang lebih baik daripada ini, saudara. Kehidupan yang kekal di sorga. Hal ini harus kita pahami, saudara, ya. Harus kita taruh baik-baik di dalam hati kita. Karena ada banyak orang yang takut meninggalkan dunia ini, saudara. Terlalu terikat dengan harta yang dia punya. Ya. Tapi orang yang mengerti tentang kehidupan yang kekal, maka dia tidak akan terikat dengan dunia ini, saudara. Dia tidak akan mencintai dunia ini secara berlebihan, lebih daripada Tuhan. Ada orang yang karena supaya dia mendapatkan banyak materi, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Bicara tentang peluang secara materi, pekerjaan, dia rela tidak mau mengutamakan Tuhan. Dia rela untuk menomorduakan Tuhan. Padahal bicara tentang Tuhan adalah bicara tentang kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan yang kekal saja Tuhan berikan, apakah dia tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan? Amin, saudara. Kalau Tuhan bisa memberikan kehidupan yang kekal di sorga, apakah Tuhan tidak akan pelihara kita? Pasti dia pelihara, amin. Sekali lagi mungkin kita nggak punya banyak kekayaan, tapi percayalah, Tuhan pasti pelihara kita. Pasti dia akan mencukupkan kebutuhan yang paling utama kita. Makan, minum, apa lagi? Pakai, ya kan? Apa di sini ada yang kekurangan makanan? Tidak ada ya? Oke, mungkin ada saat tertentu saudara mungkin sulit mau makan. Tapi saya yakin tidak sampai 1 minggu, saudara sudah dapat makan lagi. Bahkan mungkin nggak lebih dari 1 minggu. Nggak lebih dari 3 hari mungkin. Mungkin ada yang tidak makan 3 hari, 4 hari, mungkin ya. Meskipun saya nggak yakin. Ada di antara saudara yang tidak makan 3 hari, bukan karena puasa ya, tapi karena memang nggak ada makan. Ada. 1 minggu ada. 1 bulan. Orang 1 bulan tidak makan mungkin bisa lewat, saudara, betul ya? Apalagi 2 bulan, 3 bulan, tidak mungkin. Pasti ada aja cara Tuhan memelihara kita, amin.
Apa ada di antara saudara yang tidak ada tempat tidur, maksudnya tidur di jalan misalnya? Tidak ada atap? Ada? Tidak. Amin. Mungkin saudara tidak punya rumah. Mungkin saudara kos, no problem, tidak masalah. Yang penting saudara bisa ada tempat berteduh. Saya sendiri tidak punya rumah, saudara. Tempat yang saya tinggali ini di kemurahan Tuhan dan bisa diambil kapanpun. Tapi saya percaya Tuhan akan memelihara. Pakaian. Mungkin sebagian besar dari saudara hari ini pakai baju baru. Ya. Mungkin ya, mungkin ada yang enggak, termasuk saya enggak. Ini bukan baju baru, saudara. Tapi bukankah banyak baju di rumah yang kita enggak bisa pakai lagi? Yang sebetulnya masih bisa dipakai gitu. Tapi mungkin karena kita bosan dengan modelnya mungkin dan lain sebagainya. Intinya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Tetapi ingat bahwa yang lebih daripada semuanya itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi siapapun kita, meskipun kita mungkin berkekurangan, tapi kita punya kekayaan yang lebih berharga, yaitu kehidupan yang kekal di sorga. Amin, saudara. Itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang, dengan cepat saya akan bagikan atau menjadi refleksi bagi kita semua. Kita kembali ke poin yang pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu adalah bagian Allah. Sekarang, pertanyaan kepada kita. Seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan? Itu poin yang pertama. Seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar, sekarang, apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena kalau kasih kita besar kepada Tuhan, itu yang akan menggerakkan kita, saudara. Kembali lagi poin tadi yang pertama. Kasih itu adalah penggerak utama. Sehingga apa? Di poin yang kedua. Kalau Tuhan dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita apa? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya apa saja, saudara. Amin, saudara. Tidak cukup hanya uang kita. Tidak cukup hanya materi. Tapi semua, firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh kepribadian kita, seluruh hidup kita, nyawa kita, kekuatan kita, kesehatan kita, apa saja. Bukan hanya materi, saudara. Ada orang yang nyumbang di gereja begitu banyak, tapi dia tidak bawa dirinya kepada Tuhan. Dia cuma, Pak Pendeta ini persembahan saya, tapi dia tidak pernah datang ke gereja. Itu enggak sempurna, itu bukan yang persembahan yang terbaik. Tuhan atau Bapa memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik dari hidup kita adalah hidup kita sendiri, saudara. Untuk Tuhan. Amin. Kalau bicara tentang mempersembahkan hidup, artinya bahwa kehidupan kita itu harus selalu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Harus menjadi korban, harus menjadi seperti korban bakaran, yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini belum menjadi yang terbaik, tapi besok kita belajar lagi. Dari hari ke hari, kita semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Memberikan waktu yang terbaik, yang saya katakan tadi, utamakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita, kita harus bertanya dalam diri kita semua. Termasuk saya, apa yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Hidup kita adalah yang terbaik. Dan lain sebagainya, pelayanan kita, apa saja, saudara. Saudara mungkin bisa koreksi di dalam diri saudara. Apa sih yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan.
poin yang penting tadi, kasih. Kalau kita punya kasih yang besar kepada Tuhan, maka kita bisa memberi yang terbaik. Sulit bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, kalau kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Saudara setuju dengan ini? Allah sudah memberikan yang terbaik karena apa? Karena kasih. Kita pun demikian. Supaya kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, harus ada kasih dulu kepada Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan dengan cinta yang besar, maka saudara nggak akan tahan-tahan untuk memberikan hidup saudara bagi Tuhan. Saudara akan punya kerinduan yang sangat besar untuk semakin setia, untuk semakin melakukan apapun untuk Tuhan saudara. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun saudara berada, di tempat saudara bekerja, di rumah saudara, apapun. Firman Tuhan katakan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Beri yang terbaik saudara, untuk Tuhan. Yang ketiga tadi, dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaan untuk kita apa? Kenapa kita harus memberi yang terbaik? Supaya Tuhan senang. Itu aja saudara. Tuhan senang ketika kita memberi yang terbaik bagi Dia. Amin saudara. Jadi kalau saudara ada di sini beribadah atau hari-hari yang lain, saudara bawa hidup saudara sungguh-sungguh dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan senang. Hanya itu saja yang Tuhan mau. Kita hidup setelah kita diselamatkan, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang kita harus perbuat selama kita masih hidup dalam dunia ini, menyenangkan hati Tuhan dengan segala perbuatan baik, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam kekekalan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua, biar kiranya boleh menjadi berkat. Ya, pagi hari ini kita belajar 3 hal dari momen Natal yang sangat indah ini, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar, memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di momen yang Natal ini, yang sangat indah ini, di momen Natal yang sangat indah ini, mari kita perbaiki setiap kehidupan kita. Kita melihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kalau kita belum bisa memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, coba kita periksa, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Coba kita periksa, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang lebih besar daripada kasih kepada hal yang lain? Atau selama ini kasih kita kepada dunia, kasih kita kepada apapun, kepada materi mungkin lebih besar daripada Tuhan. Pagi hari ini kita baharui hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bawa hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, di momen yang indah ini, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Mungkin di waktu-waktu yang lalu aku belum bisa memberikan yang terbaik, tapi hari ini aku belajar untuk memberikan yang terbaik. Hidupku kuberikan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Engkau yang telah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tapi ini yang kami lakukan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kami mau berikan hidup kami bagi-Mu, agar Engkau disenangkan ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hanya itu kerinduan kami Yesus, ini hidup kami kami persembahkan bagi-Mu sebagai korban yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini hidup kami Yesus, itulah tujuan kami. Itulah tujuan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah berhenti dengan kami Tuhan. Engkau selalu memberikan waktu bagi kami, untuk kami berubah dari waktu ke waktu. Kami gunakan kesempatan yang baik ini untuk kami memperbaharui hati kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga kami dapat memberi yang terbaik. Hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Mulut kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Mata kami, tangan kami, kaki kami, seluruh tubuh kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
lagi katakan menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Amin, haleluya. Kerinduanku. Oh, menyenangkan. Mari kita mengangkat tangan kita. Inilah hidup kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kami masih boleh memperingati hari di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau hadir, firman yang sudah menjadi manusia. Biarlah ya Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu juga lahir di dalam setiap hati kami, dan semakin lama bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hatiku. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin ya Tuhan, ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, hidup kami semakin diubahkan. Kami percaya kami mempergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik talenta, karunia, apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami mau pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan memberkati hamba-Mu, apa yang menjadi cita-cita harapan ke depan, biarlah melalui pelayanannya juga secara virtual juga, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Engkau pakai Tuhan, agar melalui pelayanannya juga banyak jiwa-jiwa yang boleh dapat dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua sudah dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita pujikan dari pulau dan benua. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama padamu.
tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Allah bernyanyi juga di hadapan kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, tak lupa juga saya ucapkan selamat Natal baik jemaat Tuhan yang mengikuti secara streaming di rumah dan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini secara ibadah onsite. Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera memerintah di dalam setiap hati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan karena ini hari ulang tahun, Natal itu pemberian yang terbaik. Saya percaya saya kemarin ditelepon sama Ibu Rohani dari Amerika, bilang titip salam kepada keluarga besar jemaat GPDI Ebenezer. Dan pada hari ini juga saya memanggil orang tua ibu jemaat Tuhan juga yang udah senior sepuh lah ya di sini ya, untuk menerima berkat dari Ibu Rohani ya. Ini ditayangkan secara streaming ya. Puji Tuhan. Saya panggil nama-namanya Ibu Yuni, Ibu Gino, Ibu Ahmad bisa maju ke depan. Ibu Sahir, Ibu Stefanus, Ibu Suratman, Ibu Sus, Ibu Rumagit bisa maju ke depan. Ya, ini Ibu Sugino mungkin bisa diwakilkan kalau enggak atau gimana? Bu bisa ya? Ah iya, puji Tuhan. Mari Ibu Sugino, nama-nama yang sudah dipanggil ini, Ibu Yuni, Ibu Gino, Ibu Ahmad, Ibu Sahir, Ibu Stefanus enggak ada ya? Ibu Suratman ada? Ada ya. Ibu Rumagit, ini mudik ya. Iya, mungkin ada yang puji Tuhan. Ibu Miadi, bisa dituntun ya. Mungkin bisa jalan sendiri. Iya. Puji Tuhan. Alon-alon Bu. Nggih. Ya, jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini semua kembali lagi firman Tuhan katakan terdorong oleh karena kasih. Jadi Ibu Rohani dari Amerika mengucapkan selamat Natal buat ibu-ibu yang tetap setia dalam mengiring Tuhan. Bisa nanti Esther, oh enggak, ya. Puji Tuhan bisa langsung ya. Puji Tuhan. Ini disaksikan secara streaming ya. Jadi dari Amerika bisa menyaksikan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nanti aja. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kembali duduk. Bisa ditonton ya, puji Tuhan, alon-alon. Kami, mari kita semua bangkit berdiri. Memuji bersama. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Tuhan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Hanya Yesuslah yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini tidak hanya sekedar kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan, tetapi kami percaya setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, sukacita Natal, damai sejahtera berkuasa atas setiap kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan selain kami mempergunakan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada saat ini, baik pemimpin pujian, singer, musik, multimedia, kami percaya apa yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang saat ini juga menyaksikan secara streaming di rumah, baik yang merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga di kampung halaman. Kami percaya biarlah Tuhan penyertaan, pemeliharaan Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, Engkau lindungi. Kami percaya Tuhan, kurang beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kami yakin ya Tuhan, sukacita Natal itu tetap ada dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Engkau sudah memberkati apa yang sudah kami berikan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.